Menurut Sobat Poli, cawapres itu posisi yang penting banget atau hanya ban serep? Sebagai masyarakat berbudaya yang rajin rebahan sambil ngulik sinetron barat, iya, TV series itu kan sinetron versi barat. Mimin jadi keinget Frank Underwood di film House of Cards. Ada cerita di mana si Frank bawa kayu itu merangkak naik dari anggota senat ke posisi wakil presiden. Doi jadi wapres yang bukan sekedar ban serep. Anjay! Kisah itu membuat Mimin jadi ingat celetukan Gus Dur soal wapres. Kata beliau, wapres itu bisa kayak kalajengking perannya. Celetukan Gus Dur itu Mimin artikan begini, kalajengking kan punya dua capit. Nah, ketika berada di sisi kita, si wapres, kalajengkingnya itu baik. Tapi, kalau pas ada di seberang kita, dia bisa nyerang kita dengan capitnya itu. Ya, itu cuma asumsi Mimin aja sih. Kalau kalian punya penafsiran lain, monggo lah. Nah, balik lagi ke persoalan wapres. Peranan wakil presiden itu secara harafiah alias arti katanya, ya, mewakili. Wapres jadi perpanjangan tangan, bahkan secara definisi memang jadi serepnya kalau si presiden itu kenapa-kenapa. Negara kita pernah ada fase begini, ketika Pak Harto memutuskan berhenti, maka Pak Habibie yang gantikan. Ya meski banyak pro kontra soal prosedur penggantian itu. Kita juga pernah ada masa di mana presiden gak punya wapres untuk jangka waktu yang lama, juga untuk jangka waktu yang sebentar. Tanpa wapres pun negara kita tetap jalan ya kan? Bahkan andaikan presiden wapres berhenti dalam waktu bersamaan pun, undang-undang sudah mengantisipasinya. Tapi ya meski ban serep, tetap lebih baik ada wapres daripada nggak ada. Banyak yang bilang, Soekarno-Hatta itu ada paket komplit yang nggak bisa dipisahkan. Hatta itu cerdas tapi cenderung pendiam. Sementara Soekarno itu oratur ulung, jago meyakinkan orang. Ketika Bung Hatta mengundurkan diri tahun 1955, Soekarno kemudian memimpin negara ini tanpa wapres. Memang sih Soekarno bisa dibilang berhasil, tapi suka sedih kalau lihat akhir perjalanan beliau. Andaikan Bung Hatta nggak mundur, apa yang terjadi ya? Apakah Soekarno akan mengakhiri kepemimpinannya dengan happy ending? Apakah Soeharto tetap naik tahta? Sekali lagi, dimanapun posisi wapres, nggak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kalau kita bicara pemilihan umum, posisi cawapres bisa mempengaruhi hasil akhir. Seorang capres biasanya akan nyari cawapres yang bisa melengkapi kekurangan dia. Misalnya, si cawapresnya selama ini punya image kurang religius, maka cawapresnya bisa ambil dari golongan yang dikenal religius. Cuma ya Mimin agak kecewa ya. Dalam beberapa edisi pemilu, cawapresnya cenderung tua, bahkan udah masuk kategori lansia. 2024 ini, Mimin berharapnya sih ada cawapres yang usianya masih gak jauh dari 40 tahun. Soalnya, usia sekitar 40 itu, kalau Mimin perhatiin, lagi gagah-gagahnya, seger-segernya, baik secara wibawa, pemahaman, dan intuisinya buat mengambil keputusan. Daya tarik dan pesonanya lagi powerful abis. Mumpung cawapres masih lowong, ya isilah di sektor ini cawapres muda kita. Kalau bisa nih ya, yang seger dan kinis-kinis gitu. Menurut kalian, siapa nih yang cocok?